2006. The 2005 actually, the day we qualified for the So a stat of something about Arsenal being like 200 and... Wow, ini sangat-sangat gila. Timnas Indonesia diperkuat 2 pemain bintang. Siapakah dia? Haaland dan Didier Drogba siap bela Timnas Indonesia. Ya, ini adalah kesempatan skuad Garuda untuk meraih juara Piala AFF dan Vivia Series. Tonton sampai habis ya, jangan dipotong-potong videonya, agar teman-teman semua paham isi videonya. Mantan Kapten Timnas Pantai Gading Didier Drogba mendorong para pemain sepak bola muda Indonesia untuk mementingkan pendidikan. Dengan pendidikan, Drogba yakin para pemain akan mencapai segala mimpinya. Sejumlah pesepak bola top Eropa memiliki darah Indonesia, bahkan beberapa di antaranya mampu menorehkan prestasi gemilang di level klub dan juga timnas. Satu di antara pemain di benua biru yang memiliki karier mentereng adalah Nigel de Jong. Pria yang kini berusia 37 tahun tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Ambon. Selain itu, ayahnya berasal dari Suriname. Seperti diketahui, Suriname merupakan negara di Amerika Selatan yang sejumlah penduduknya merupakan keturunan Jawa. Meski memiliki darah Indonesia yang kental, Nigel de Jong lebih memilih membela timnas Belanda. Bersama tim oranye, de Jong mencatatkan 81 caps dan mencetak 1 gol. Prestasi terbaiknya bersama timnas Belanda adalah runner-up Piala Dunia 2010. Sama seperti Nigel de Jong, pencapaian terbaik Heitinga di timnas Belanda adalah runner-up Piala Dunia 2010. Darah Indonesia ternyata mengalir juga di tubuh Van Persie. Ex pemain Arsenal dan Manchester United itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek pihak ibu. Diketahui, nenek Robin Van Persie berasal dari Surabaya. Mengawali karir sejak 1991, Van Persie merupakan satu di antara striker top Eropa. Selama 19 tahun berkarir, Robin Van Persie sukses mendulang 272 gol dari 593 penampilan bersama Feyenoord, Arsenal, Manchester United, dan Fenerbahce. Dia juga berhasil mencetak 50 gol dari 102 penampilan bersama timnas Belanda. Sayangnya, Van Persie belum pernah merasakan gelar juara dengan seragam Belanda. Adapun di level klub, pria yang kini berusia 39 tahun tersebut merasakan 8 trofi juara. Nainggolan adalah pemain keturunan Indonesia cukup terkenal yang berkarir di Eropa. Ayah dari gelandang berusia 34 tahun itu berasal dari Sumatera Utara yang bernama Marianus Nainggolan. Raja yang lahir di Antwerp, Belgia, telah ditinggalkan Marianus sejak masih kanak-kanak. Kala itu, sang ayah memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada 2014, Raja sempat mengunjungi Indonesia. Pemain yang kini berseragam Antwerp tersebut mencari ayahnya dan coba memaafkan Marianus. Namun, bukan kasih sayang yang didapat Raja dari ayahnya. Perlakuan tak sopan malah diterima pemain yang memilih membela timnas Belgia tersebut. Saya pulang ke Indonesia pada 2014, saya ingin memberikan ayah kesempatan sekali lagi. Saya ingin bisa memaafkannya, tetapi dia mengabaikan saya dan malah meminta uang kepada saya. Jelas Nainggolan. Pria yang kini menjalani karir sebagai pelatih Rangers tersebut memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Sang ayah, Victor van Bronckhorst, adalah keturunan Indonesia Belanda. Sementara itu, sang ibu, Franciane Sapulete, merupakan seorang wanita yang berasal dari Maluku. Meski memiliki gen Indonesia, Giovanni van Bronckhorst lebih memilih membela negara kelahirannya, Belanda. Memperkuat tim oranye dari 1996 sampai 2010, Van Bronckhorst menorehkan 106 caps dan mencetak 6 gol. Namun dia hanya mampu membawa Belanda menjadi runner-up di Piala Dunia 2010. Hal berbeda diukir Giovanni van Bronckhorst di level klub. Pernah membela Feyenoord, RKW Waalwijk, Rangers, Arsenal, dan Barcelona, dia berhasil meraih 15 trofi juara. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita. League, something would be wrong, you know, so that was the most important thing. Target Piala AFF 2026 bagi timnas Indonesia kini dinilai makin realistis setelah pelatih baru John Hartman punya opsi luas dalam komposisi skuad. Kedepan, Hartman disebut mampu memainkan kombinasi pemain keturunan dan abroad yang selama ini menjadi incaran publik sepak bola nasional. Piala AFF atau ASEAN Championship edisi 2026 akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 dan menjadi agenda penting setelah perjalanan tim di ajang lain kurang maksimal, termasuk kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.
7 pemain keturunan di Liga Indonesia siap diperkuat. Hetman kini punya sejumlah pemain keturunan yang memilih berkarir di BRI Super League dan bisa dipanggil tanpa masalah izin klub, karena turnamen Piala AFF tidak masuk kalender FIFA wajib. Beberapa nama pemain keturunan itu antara lain Erling Haaland, Der Drogba, Tom Hey dan Eliano Reinders, Persib Bandung, Jordi Amat dan Shane Petinama, Persija Jakarta, Rafael Struijk, Dewa United, Jens Reven, Bali United, serta sejumlah nama lain yang berpotensi memperkuat skuad. Kombinasi barisan pemain keturunan ini memberi Hetman lebih banyak opsi taktik dan kedalaman skuad dari sebelumnya. Sebuah modal penting buat bersaing di ajang regional. 4 pemain abroad juga berpeluang besar hadir. Selain pemain lokal keturunan, Hetman juga masih punya peluang memanggil pemain abroad, yakni yang berkarir di klub luar negeri. Meskipun beberapa klub Eropa jarang melepas pemainnya saat Piala AFF, Hetman tetap bisa mengandalkan stok pemain diaspora yang kini bermain di Asia Tenggara atau sudah kembali ke kompetisi domestik. Situasi ini menjadi berkah tersendiri bagi Hetman, karena ketika para pemain di Eropa sulit dilepas klub, kehadiran mereka kini tidak menjadi soal, karena sebagian besar pemain keturunan sudah berkiprah di klub lokal. Harapan singkat juara dan langkah strategis. Dengan kombinasi pemain yang lebih lengkap dari generasi sebelumnya, Hetman disebut punya kesempatan besar untuk mengakhiri puasa gelar Indonesia di Piala AFF, setelah dalam beberapa edisi terakhir gagal juara, meski selalu jadi favorit publik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri sudah menegaskan pentingnya ajang ini sebagai momentum kebangkitan prestasi sepak bola Indonesia di level ASEAN, terutama setelah kegagalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Gelombang kepulangan pemain diaspora Indonesia ke tanah air semakin nyata menyambut musim BRI Super League 2025-2026. Kabar terbaru datang dari striker FC Volendam, Mauro Zylstra, yang dilaporkan segera merapat ke Persija Jakarta. Pemain yang memiliki garis keturunan Bandung ini dikabarkan hanya tinggal melewati tahapan tes medis sebelum mengikat komitmen jangka panjang selama 2,5 tahun bersama Macan Kemayoran. Zylstra menambah daftar panjang pemain berlabel timnas yang memutuskan berkarir di liga lokal musim ini. Ia menjadi pemain diaspora ke-8 yang hijrah, mengikuti jejak Jordi Amat dan Shane Petinama yang lebih dulu bergabung ke Persija. Tak hanya di Jakarta, demam pemain diaspora juga melanda klub lain. Persib Bandung, Tom Hey, Eliano Reinders, dan Dion Marks, Bali United, Jens Reven, Dewa United, Rafael Struijk. Meskipun keputusan meninggalkan karir di luar negeri atau abroad memicu kekecewaan bagi sebagian penggemar, langkah ini justru membawa keuntungan strategis bagi timnas Indonesia. Pelatih John Hetman kini memiliki akses lebih mudah untuk memanggil ke-8 pemain tersebut guna memperkuat skuad di ajang Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Mengingat Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, klub-klub luar negeri biasanya sulit melepas pemain mereka. Dengan bermain di liga domestik, kendala birokrasi tersebut otomatis hilang. Kehadiran para pemain berkualitas Eropa ini diharapkan menjadi faktor kunci bagi Indonesia untuk mencetak sejarah baru. Kita mau nyerah atau mau fight back? Mau nyerah atau mau fight back? The tournament in July, August will be different. It's difficult to bring Anak-anak negeri kita nanti, pemain lokal kita nanti malas untuk latihan. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat 4 pemain naturalisasi sekaligus di turnamen FIFA Series 2026. Kita stop aja dulu untuk pemain naturalisasinya. Kenapa? Nggak ada gunanya. Mulai dari pemain berlabel Liga Inggris atau Premier League hingga ex-bintang Timnas Brazil Junior. Turnamen FIFA Series 2025 akan berlangsung pada 23 sampai 31 Maret 2026. Jakarta bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritania, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan akan menjadi tuan rumah. FIFA Series 2026 sendiri masuk kalender resmi FIFA. Dengan status tersebut, setiap hasil pertandingan yang diraih tim peserta akan berdampak langsung terhadap perolehan poin dan posisi di ranking FIFA. Format kompetisi FIFA Series terbilang unik karena menggunakan sistem grup, tetapi tidak semua tim saling bertemu. Setiap negara hanya akan memainkan 2 laga.
Sejauh ini, belum diumumkan secara resmi negara mana saja yang akan menghadapi timnas Indonesia. Namun, beredar kabar bahwa lawan yang akan dihadapi yakni Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon atau Yunani. Meski demikian, kehadiran tim-tim tersebut menjadi tantangan menarik bagi pelatih baru skuad Garuda, John Hartman. Selain mencoba strategi, ajang ini juga bisa menjadi kesempatan baginya menurunkan pemain-pemain naturalisasi baru. Lantas, siapa saja pemain naturalisasi yang berpotensi mengikuti turnamen FIFA Series 2026? Berikut daftarnya. Ciro Alves saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika prosesnya berjalan lancar, bukan tidak mungkin ia dipanggil John Hartman. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin ex-pemain timnas Brazil U20 ini dipanggil. Apalagi, ia masih cukup produktif bersama Malut United musim ini dengan mencetak 7 gol dan 2 assist dalam 17 laga. Sama seperti Ciro Alves, pemain Malut United ini juga sedang menjalani proses naturalisasi. Dengan minimnya striker di timnas Indonesia saat ini, John Hartman berpotensi memasukkannya ke tim merah putih. Ex-penyerang Persib Bandung ini juga masih cukup tajam dengan mencetak 7 gol dan 3 assist pada musim ini. David Da Silva pun cukup berpengalaman dengan sepak bola Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain keturunan yang telah lama dinantikan untuk dinaturalisasi. Meski sempat mengaku masih menunggu panggilan timnas Belanda, bukan tidak mungkin keputusannya berubah. Secara performa, bek berusia 26 tahun ini juga masih sangat impresif. Ia menjadi pemain kunci Leeds United di Premier League dengan catatan 20 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Satu lagi pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di 5 liga top Eropa. Ia saat ini bermain untuk Wolfsburg di Bundesliga dengan status pinjaman dari Sunderland. Tanpa pemain naturalisasi abroad, John Hartman dinilai cukup berani menerima tantangan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2026. Meski turnamen ini hanya level ASEAN, namun selama ini timnas Garuda kesulitan menggapai mahkota juara. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan, Vietnam. 3 kontestan lainnya adalah Singapura, Kamboja, dan salah satu tim playoff antara Timor Leste atau Brunei Darussalam. Tahun ini Piala AFF telah berusia 30 tahun, sejak pertama digelar pada 1996 silam. Pada edisi ini, Piala AFF bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Beberapa tim unggulan menilai timnas Indonesia diuntungkan pada jadwal pertandingan periode bulan tersebut. Ada kemungkinan John Hartman bisa memakai pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Namun, tampaknya ex-arsitek timnas Kanada itu memilih lebih banyak memberdayakan pemain dari Super League musim ini. Apakah dengan target juara, langkah John Hartman masuk akal? Kalau timnas Indonesia datang dengan pemain lokal sepenuhnya, menurut saya peluang ke semifinal 50-50. Peluang yang sama buat Vietnam, Singapura, dan Kamboja. Kalau untuk juara Piala AFF, kita harus lihat Thailand, Malaysia, dan Laos dari grup B. Pengamat sepak bola asal Malaysia ini jujur tak memiliki informasi alasan John Hartman tak melibatkan para penggawa diaspora di luar negeri. Cukup berat jika John Hartman tanpa pemain heritage abroad. Apakah dia sedang melakukan eksperimen karena dia ingin tahu kualitas pemain liga lokal Indonesia? Dia harus menjelaskan alasannya agar publik tahu apa misinya. Mantan juru taktik PSM dan Persipura ini menduga John Hartman sedang mengamati dan melakukan seleksi pemain terbaik dari Super League yang nantinya dimasukkan ke timnas Indonesia ke event lebih besar. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko. Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Sebagai juru latih baru, saya kira John Hartman masih adaptasi. Kebijakan tanpa pemain naturalisasi sangat beresiko.
Atau dia ingin membuktikan timnas Indonesia untuk level AFF ini tidak memerlukan pemain naturalisasi. Dia mungkin merasa pede dan yakin pemain lokal mampu jadi juara. Berkaca dari Piala AFF Senior dan U23 lalu, progres Kamboja dan Timor Leste cukup signifikan. Tim-tim di Asia Tenggara terus berbenah, sementara kepercayaan publik terhadap timnas Indonesia sedang menurun usai gagal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, lanjut Raja Isa, Kamboja juga sangat getol menempa pemain timnasnya dengan budaya Jepang. Andai Timor Leste menyingkirkan Brunei Darussalam, kekuatan mereka pun tak bisa dianggap enteng. Persaingan Piala AFF 2026 bakal berjalan sengit. Turnamen bergengsi antar negara Asia Tenggara edisi ke-16 bakal dilaksanakan pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.